Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 2 Februari 2023 ataupun analisa setelah FOMC tadi malam. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini. Oke, kita lihat langsung aja ya. Kemarin FOMC ternyata beneran menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Detailnya itu nanti akan saya share di video analisa fundamental mingguan ya. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open posisi pada hari ini? Ini yang pertama saya hapus dulu ya. Ini sudah nggak penting. Dan area 1965 belum kena ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini merupakan area zona daily supply ya, daily supply segini. Hati-hati ya, di sini merupakan zona daily supply. Jadi kalau diperhatikan apakah kita bisa ambil posisi buy sekarang? Agak worry sebenarnya karena dia sudah mendekati 1965. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kalender ya, apa yang terjadi pada hari ini dari segi USD. Kalau dari segi USD pada malam hari ini kini kita cuma ada berita mengenai unemployment claim aja seperti biasa ya. Cuma ada berita mengenai unemployment claim di sini jam 9:30 seperti biasa. Dan nggak ada berita ya sama sekali untuk USD pada hari ini, sama sekali nggak ada berita tentang USD yang sangat berdampak luar biasa. Nggak ada ya pada hari ini, nggak ada. Terus sekarang gimana ya? Seperti yang sudah saya katakan kemarin, ketika sesuai ekspektasi gold akan naik memang, tetapi naiknya tidak akan terlalu gede. Karena apa? Ya market sudah tahu. Ya market sudah tahu bahwa akan menaikkan 25 basis point, sehingga 1965 ya, 1965 itu belum bisa disentuh oleh market. Kenapa di 1965? Karena 1965 merupakan area support become resistant yang sangat kuat di sini ya. Di sini menjadi resistant, support di break, kemudian menjadi resistant di break, jadi support di break, sekarang menjadi otomatis menjadi resistant. Ya. Otomatis 1965 menjadi area kita untuk ambil posisi jika ada peluang untuk ambil sell. Tapi jika tidak ya sementara saat ini karena pasca FOMC ya, pasca FOMC harga itu secara daily dia akan membuat higher high ya. Dia membuat higher high dan di sini dia sudah membuat higher high, higher low, higher high. Dan sepertinya higher high di sini dia kalau saya lihat kayaknya ini, kalau saya berspekulasi naiknya di sini sepertinya akan terjadi divergent ya. Memang sih di sini dia membuat lower high, higher high, lower high, higher high. Tapi sepertinya higher high di sini kayaknya akan ada divergent ya, high dan bearish divergent kayaknya di sini. Menurut saya sih, tapi bagi teman-teman yang trading berdasarkan pakai indikator stokastik RSI atau enggak pakai AO, Awesome Oscillator, kemungkinan akan melihat itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena ini cuma saya kan nggak ada pakai indikator seperti itu ya. Jadi saya hanya mengira di sini akan ada yang namanya hidden bearish divergent kayaknya. Tapi kalau dilihat sih karena saya nggak pakai jadi nggak ada tahu juga. Terus sekarang gimana? Apakah kita bisa ambil posisi buy sekarang? Well, kalau dilihat ambil posisi buy itu agak sulit ya. Untuk sekarang ambil posisi buy sebaiknya jangan ya, karena target kita itu sampai di 1965, walaupun itu masih ada spare lagi ya, lagi 10 pip ya, lagi 100 pip.
Tapi kalau dilihat harga sekarang itu sedang berusaha untuk ngebreak area resisten dulu. Resisten terdekat itu ada di sini. Ini paling tinggi resistennya ya, di 1958. Harga pun belum nyampe sana. Jadi kita ngebuy tunggu di bawah deh ya. Dan di sini kalau dilihat trendline di sini sepertinya sudah, jika dia turun ini kayaknya trendline-nya mungkin akan bisa di break ya. Memang secara hampat kalau kita lihat trendline di sini itu masih intact ya. 1 2 3 4, bukan sudah 4 kali, dan harga tidak ada yang close di bawah trendline. Dan kalau dilihat jika dia ngebreak trendline ya, ngebreak trendline ini, maka otomatis dia akan mengejar area demand yang benar itu ada di sini ya, di area 1900. Tapi jika menurut saya sih 1900 itu agak gimana ya, sudah nggak begitu kuat sepertinya ya. Karena kalau dilihat lebih baik sekalian kita tunggu zona demand di daily di sini ya. Terus apakah kita bisa pakai Fibo-nya sekarang? Ya, apakah kita bisa pakai Fibo dari yang kemarin? Dari sini sampai sini. Harga kemarin retrace sampai di 38,2 ya, 38,2. Kemudian harga langsung mental naik lagi. Apakah kita bisa pakai Fibo-nya? Kalau kita pakai Fibo sekarang kita pakai extension ya. Kita pakai extension supaya kita tahu gimana sampai mana dia maksimalnya. Dan kalau kita lihat ya, 1272 itu memang di 1960 ya, 1960. Jadi kalau dilihat jika dia memang bisa bergerak turun, saya rasa sih dia mungkin akan menyentuh 1272 dulu, yaitu di 1962 sebelum akhirnya dia akan turun. Sepertinya akan seperti itu. Ya. Dan jika pun dia turun ya beberapa jam kemudian setelah video ini saya upload misalnya, jika pun dia itu turun, di sini teman-teman ada satu area zona demand memang ya. Satu zona area demand yang dimana demandnya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Dan jika pun nanti dia turun ya, jika pun nanti dia turun sampai sini, dan jika pun ini juga ngebreak trendline ya, kemungkinan ketika dia turun sampai sini dia akan naik sampai ke 1945. Tapi jika dia turun ngebreak demand di sini dan ngebreak trendline, kemungkinan dia turunnya itu akan bisa cukup dalam sampai ke 1900 lagi. Tapi karena ini merupakan pasca daripada FOMC, kayaknya kalau dia bisa turun itu harus ada berita lagi satu ya. Apalagi sekarang kan hari Kamis nggak ada berita tentang USD. Jadi di sini karena para investor sudah memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga hanya 25 basis point, oleh karena itu market naik tidak begitu keras naiknya ya, bisa saya bilang tidak begitu boom lah ya. Naiknya tuh ibaratnya kayak dari sini ke sini. Kalau dilihat itu naiknya dari naiknya gold kemarin pasca FOMC itu sama seperti gold pada saat menyentuh harga di 1900. Ya naik, tapi ya naik yang tidak terlalu naik dah ya. Kecuali dia naiknya itu kemarin langsung naik sampai ke 1965 ya, itu baru luar biasa. Tapi karena dia naiknya hanya seperti ini ya, kalau dilihat dia tuh seperti ini ya, kalau bisa dilihat. Dia naik flat panjang, kemudian dia naik lagi sekali, yang dimana naiknya ini 1:1 ya. Dan kalau kita ukur juga ya, ini saya rasa sih nggak sama ya. Ya sama sih ya, bisa dibilang ya. Jadi antara dia punya rally, base rally di sini itu sama. Nah, bisa lihat rally, base rally lagi. Areanya itu apapun lebarnya itu sama. Jadi kalau dilihat harga itu nggak saya bilang ya. Pasca FOMC memang dibuat naik, tapi naiknya itu tidak kuat gitu loh. Memang karena seperti yang sudah saya katakan beberapa hari sebelumnya, jika gold itu naik ya,
sampai ke harga 2000 misalnya, pasti ada sesuatu yang tidak beres, karena banyak investor itu memang menginginkan harga gold itu naik, tapi setidaknya harus ada sesuatu yang membuat gold itu naik, karena gold itu kan safe haven sebenarnya sifatnya, bukan walaupun dia juga sebagai counternya USD ya, karena kan pasangannya XAU USD. Tapi biasanya jika harga itu bisa naik sampai ke 2000, itu biasanya harus ada faktor geopolitikal atau enggak ada sesuatu yang wah, itu baru bisa dia bergerak naik. Baru wajar bisa dibilang, baru bisa saya bilang naiknya itu wajar ya. Karena di sini misalnya pada saat Maret 2022 itu karena ada geopolitik mengenai invasi Rusia Ukraina. Ya wajar itu, karena orang-orang pasti akan mencari gold sebagai aset safe haven gitu kan. Lalu pada saat pertama kali Covid muncul, adanya lockdown, orang-orang panik. Ya wajar itu goldnya naik. Dan sekarang karena gold ini sifatnya bukan sebagai safe haven, tapi sifatnya hanya sebagai counter daripada USD, yang dimana USD turun pasti gold akan naik, itu sudah wajar. Oleh karena itu pergerakan gold di sini terbatas ya. Menurut saya seperti itu. Pergerakan gold di sini terbatas kecuali ada sesuatu hal yang membuat gold itu naik, misalnya amit-amit ada perang lagi, atau tiba-tiba ada pernyataan apa gitu dari salah satu kejadian gitu kan yang membuat resah seluruh dunia, maka otomatis gold akan naik. Nah itu baru wajar bisa dikatakan naik. Tapi karena ini hanya sebagai counternya daripada USD, saya rasa sih gold tidak akan terlalu banyak bergerak naik, karena 1980-70 ini menurut saya sudah terlalu tinggi ya. Alasan dia untuk terlalu tinggi pada tahun ini, walaupun juga inflasinya sudah turun ya, yang biasanya gold itu sebagai inflationary hedge ataupun penyeimbang inflasi, sifat di sini sudah hilang ya. Jadi 3 sifat gold itu kan, yang pertama sebagai penyeimbang inflasi, lalu ada sebagai counter USD, dan sebagai safe haven. Jadi dua sifat gold itu sudah nggak ada sebagai sebagai penyeimbang inflasi dan sebagai safe haven, itu sudah nggak ada. Jadi gold ini pure naik cuma karena sebagai counternya USD, seperti itu. Nah, karena itu saya katakan lagi, pergerakan naik di XAU sepertinya tidak akan terlalu banyak, limited lah bahasa yang boleh saya bilang ya. Karena pasca FOMC pun harga tidak langsung naik lebih tinggi. Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi walaupun dia turun sampai di 1930 atau nggak sampai di 1928, teman-teman ambil posisi buy, tapi harus dengan konfirmasi ya. Jika sampai di 1930 dan dia ngebreak sampai 1920 tidak ada konfirmasi, teman-teman jangan nekat ambil posisi buy ya, seperti itu, karena takutnya dia akan mengejar sampai di angka 1900. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini pasca FOMC tadi malam. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan sampai jumpa lagi di analisa teknikal harian XAU USD besok. Bye bye.